Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairatun ingin menjawab SOP di hari pertama. Yang pertama, apa pengertian dari fun learning? Pengertian dari fun learning itu ialah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Yang kedua, mengapa proses belajar harus fun learning? Karena kita ingin menemukan minat belajar pada anak, agar anak itu suka belajar, yang keluar di dalam dari diri anak itu sendiri. Yang ketiga, apa tujuan dari fun learning? Tujuan dari fun learning itu ialah agar proses belajar pada anak itu dapat terwujud dengan sistem penuh cinta dan kasih sayang. Yang keempat, apa hukum fun learning di Bimba? Hukumnya itu ialah wajib. Yang kelima, siapa yang harus merasakan fun learning? Sebutkan alasannya. Yang harus merasakan fun learning itu ialah anak, karena kita ingin menemukan minat belajar pada anak. Yang keenam, siapa yang harus menciptakan fun learning? Sebutkan alasannya. Yang harus menciptakan fun learning itu ialah kita sebagai motivator. Kenapa alasannya? Alasannya karena kita sebagai orang dewasa yang diamanakan agar membimbing anak dengan cara yang fun learning. Yang ketujuh, bagaimana cara menciptakan fun learning? Caranya yaitu kita juga wajib menerapkan metode small step system dan dengan individual system. Yang kedelapan, bagaimana cara mengevaluasi anak? Apakah fun learning atau tidak? Caranya kita dapat melihat ekspresi anak. Apakah anak itu suka, semangat dalam proses belajarnya. Yang kesembilan, apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Dampaknya anak akan senang, mau mengulang, akan antusias, datang ke Bimba. 10, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Anak tidak menikmati proses belajarnya, anak cepat bosan dan tidak ingin datang lagi ke Bimba. Yang B, mengenai metode small step system. Yang pertama, apa pengertian small step system? Small step system itu ialah proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap? Small step system. Karena proses belajar yang menyenangkan agar dapat terwujud. Yang ketiga, apa tujuan small step system? Tujuannya agar anak dapat menikmati setiap proses belajarnya dengan hati yang senang dan bersemangat. Yang keempat, bagaimana cara agar motivator dapat terwujud? Proses belajar yang small step system. Caranya, kita sebagai motivator harus mengetahui kemampuan anak masing-masing. Yang kelima, apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Dampaknya, anak menjadi senang, bahagia, bersemangat mengikuti proses belajar di Bimba, senang datang ke Bimba. Yang keenam, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Anak menjadi tidak senang, anak menjadi jenuh, tidak menikmati proses belajarnya. Sekian dan terima kasih.